Kayaknya solusi semua udah mental, saudara kasih ya. Tetap ada solusi. Terakhir solusinya apa? Tidurlah, saudara kasih ya. Supaya nanti yang dengar firman segar karena firman, kau segar karena tidur. Jadi kita pulang tetap sama-sama segar, saudara kasih, amin. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Baik, mari kita baca firman Tuhan ini bergantian. Saya 57, saudara 58, saya 59, saudara 60, begitu terus sampai dengan ayat yang ke-62. Judulnya hal mengikut Yesus. Saya mulai dari ayat yang ke-57. Firman Tuhan berkata begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat ayat tadi, saudara terkasih, ada dua macam yang kita temukan. Ada yang mau mengikut Yesus, tapi Yesus kasih pertimbangan, betul? Tetapi ada yang Yesus ajak, saudaraku terkasih, dia yang kasih pertimbangan, saudara terkasih. Artinya apa, saudara terkasih? Karena kita lihat ada dua hal tadi, sekarang kita menemukan bahwa bicara tentang murid Yesus itu bicara tentang komitmen dan percaya penuh siap mengikut Yesus di sepanjang hidup mereka. Jadi bicara tentang murid Yesus itu tidak hanya sekedar label. Tidak hanya sekedar mengaku pengakuan bahwa kita adalah murid Tuhan. Enggak, saudara kasih. Bicara murid Yesus itu bicara kehidupan seterusnya sampai kau dipanggil Tuhan nanti waktu Tuhan datang kedua kali. Amin. Jadi hari ini saudaraku terkasih, ketika engkau berkata kau murid Yesus, maka ini adalah satu komitmen yang besar yang harus kau tetap jalani dalam kehidupan saudara. Dan kalau kita perhatikan baik-baik saudaraku terkasih, kalau kita lihat ayat firman Tuhan, kita baca Alkitab saudara kasih, dan kita temukan upah-upah untuk mengikut Yesus, harusnya saudaraku terkasih, mengikut Yesus ini adalah impian semua orang harusnya. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Karena ayat Alkitab berkata, kalau kau mengikut Yesus, saudaraku terkasih, engkau akan mendapat penyertaan dari Tuhan ketika engkau hidup di bumi ini. Kalau saudara jadi murid Yesus, alasan pertama kenapa itu dirindukan harusnya, diimpikan harusnya. Karena kalau kau menjadi murid Yesus, Tuhan sertai perjalanan kehidupanmu. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudaraku terkasih, ketika kita bicara tentang kehidupan setelah kematian, saudara terkasih, ayat firman Tuhan catat, orang yang menjadi murid Tuhan dijamin masuk kerajaan Allah. Masuk sorga, saudaraku terkasih. Artinya apa, saudara terkasih? Kalau lihat dua alasan ini, saudara, harusnya, saudaraku terkasih, semua orang pengen jadi murid Yesus. Betul? Harusnya begitu. Tapi setelah kita perhatikan kehidupan saudaraku terkasih yang terjadi, realita yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita menemukan realitanya saudara terkasih. Banyak orang yang mengikut Kristus tapi pada akhirnya kecewa dan meninggalkan Tuhan. Betul? Banyak orang saudara terkasih pertamanya semangatnya berapi-api, dia mau mengikut Kristus tapi ujung-ujungnya kecewa. Ujung-ujungnya lari dari panggilan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak menyadari bahwa ketika kita mengikut Kristus itu bukan bicara upah saja. Itu bukan bicara sesuatu yang indah yang kita terima dari Tuhan. Tapi bicara tentang bayar harga untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu, baru-baru selesai pandemi saudara kasih. Saya diundang satu gereja khotbah, saudaraku terkasih. Ya ini gereja besar, saudara.
ibadahnya 6 kali, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi biasanya kalau ibadah 6 kali gitu saudara, saya dibawa ke ruangan cuman untuk khotbah doang, saudara kasih ya. Jadi selesai khotbah dibawa lagi saya ke ruangan, saudara kasih. Jadi saya nggak ikut puji-pujian biasanya saudara. Saya disuruh istirahat supaya jangan tumbang itu Bapak di depan pas yang kelima dan keenam, saudara kasih. Jadi saudaraku terkasih disiapin buah segala macam saudara ya, sambil diajak diskusi ngobrol saudara terkasih. Saudaraku terkasih lagi ngobrol, saudaraku terkasih bicara dengan gembalanya saudara. Lalu gembalanya cerita, dia bilang begini, Pak Pendeta, kemarin itu di masa pandemi kemarin ada pengerja kami. Pengerja, bukan jemaat biasa, pengerja, saudara kasih. Dia bilang pengerja kami ini waktu pandemi kemarin memang betul-betul pergumulan yang dia alami luar biasa. Kenapa? Karena yang pertama istrinya meninggal karena COVID, saudaraku terkasih. Yang kedua dia juga kena COVID dan waktu itu keadaannya begitu mengerikan sekali. Yang ketiga akhirnya anak-anaknya saudaraku terkasih dirawat oleh orang lain. Karena tidak ada yang rawat, mama meninggal, dia juga kena COVID begitu luar biasa saudaraku terkasih. Lalu saudaraku terkasih dia bilang sama kami supaya gereja harusnya bertanggung jawab sepenuhnya untuk kehidupannya. Tapi hari itu saudaraku terkasih kita mengingat. Kalau kita ingat satu hari bisa kena orang 1000 orang, betul ya? Satu hari bisa mati 100 orang, jemaatnya ribuan. Dan kalau jemaat ribuan berarti yang kena juga banyak sekali saudara kasih. Artinya saudaraku terkasih gereja tidak mungkin bisa fokus hanya ngerawat dia sendiri saja. Gereja harus rawat banyak orang. Tapi karena dia merasa bahwa gereja tidak memperhatikan dia secara penuh saudaraku terkasih. Lalu dia bilang sama gembalanya, kalau begitu saya selesaikan pelayanan dan kehidupan gereja saya di tempat ini. Lalu saya bilang, lalu kemana dia sekarang? Pendeta gembalanya bilang, Pak Pendeta tahu, dia bukan cuma tinggalkan pelayanan. Dia bukan cuma tinggalkan gereja, tapi dia juga tinggalkan Tuhan dan pindah ke Tuhan yang lain, saudara. Dia pikir di Tuhan yang lain tidak ada masalah, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih banyak masalah, saudara kasih. Siapapun Tuhan kita, saudara, yang namanya tinggal di dunia ini tetap ada masalah. Jangan pernah kau berpikir karena kau punya Tuhan, lalu kau berlabel, berstempel murid Allah, lalu kau pikir kau tidak punya masalah dalam hidup ini, saudara. Jangan saudara pikir karena saya besar seperti begini lalu itu pendeta kayaknya nggak ada masalahnya, saudara kasih, betul ya? Kenapa? Karena badannya besar terus, saudara kasih. Saya justru semakin banyak masalah semakin besar, saudara kasih. Karena saya ini tipenya, saudaraku terkasih, saya ini tipenya kalau ada masalah harus makan, saudara. Karena kalau tidak makan saya nggak bisa mikir, saudaraku terkasih. Jadi kalau saudara ajak saya konseling harus di restoran, saudara kasih, betul ya? Jadi kau cerita saya sambil makan, saudara kasih, betul? Itu lebih cepat nalarnya biasanya. Jadi kalau badan saya tambah besar, saudara kasih, itu artinya tambah banyak pergumulan, saudara kasih. Bukan tambah tidak ada pergumulan, saudara. Saudara semua kita punya masalah. Kita mau berlebar murid Tuhan pun kita punya masalah. Dan kau harus mengerti, saudaraku terkasih, sebagai murid Allah ada harga yang harus kita bayar. Pak Pendeta, harga apa yang harus kita bayar sebagai murid Allah? Ini yang harus kita pahami. Supaya jangan hanya kita berkata kerohanian kita besar. Tapi kita tidak ngerti apa yang menjadi tanggung jawab kita. Yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Saya temukan dari firman Tuhan tadi paling tidak. Ada 3 harga yang harus kau bayar sebagai murid Tuhan. Sebagai orang yang betul-betul dibaharui dalam Tuhan. Apa itu saudaraku terkasih? Yang pertama, mari kita lihat Lukas 9 ayat 58, saudara kasih. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara dengar, yang pertama harga yang harus kau bayar ketika kau menjadi murid Allah adalah engkau harus siap untuk tidak terikat dengan harta duniawi. Kalau kau mengambil keputusan untuk menjadi murid Allah, murid Kristus, saudara dengar, kau harus siap tidak terikat dengan harta duniawi. Saya tidak sedang bilang, saudara kasih, kalau gitu kita nggak boleh kaya enggak? Kalau gitu kita nggak boleh kaya dong Pak Pendeta. Bukan, saudara kasih. Kalau kau nggak mau kekayaanmu kasih saya, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang larang kita kaya, nggak ada.
Firman Tuhan malah bilang Tuhan itu Allah yang memberkati. Kalau saudara lihat, saudaraku terkasih, nabi-nabi Tuhan dalam perjanjian lama, rata-rata semua mereka orang yang kaya, diberkati luar biasa. Tidak ada yang salah dengan kaya. Karena tidak terikat dengan harta duniawi itu bukan berarti tidak boleh kaya. Boleh kaya. Dan kalau menurut saya harus kaya malah, saudara kasih. Karena Allah kita adalah Allah yang kaya. Tapi dengar baik saudaraku terkasih, sekalipun engkau dipercayakan Allah kekayaan yang besar, kekayaan yang luar biasa, kau harus mengerti sebagai murid Allah, kau enggak boleh mengikatkan dirimu pada kekayaan itu. Karena kalau kau sampai mengikatkan dirimu pada kekayaan itu, disitulah awal kehancuran seorang murid Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa pengikut Kristus tidak boleh terikat kepada harta duniawi? Saudara harus ngerti, karena bicara tentang mengikut Kristus itu bicara pengabdian, saudaraku terkasih. Itu bicara pengabdian. Artinya kemana Tuhan membawa kita, kita harus siap. Tapi saya percaya saudaraku terkasih, Allah kita, Kristus yang kita kenal ini adalah Allah yang baik. Betul ya? Dan lagunya banyak sekali. Setiap minggu kita nyanyikan, saudara kasih. Engkau baik, teramat baik. Betul tak? Nah sekarang saya mau tanya buat saudara. Kalau saudara punya bos baik dan kau dekat dengan bosmu. Kira-kira kalau bosmu diberkati, kau kecipratan enggak? Kecipratan enggak? Wah bukan kecipratan lagi, saudara kasih, betul ya. Kadang-kadang tanpa sepengetahuannya kita lebih banyak berkatnya dari dia, saudara kasih. Saudaraku terkasih, karena semua berkat lewat kita soalnya, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, kalau bos kita baik, saudara kasih, dia diberkati, kita pasti kecipratan, betul? Saudara dengar, Allah kita itu Allah yang sangat baik dan kita mengakui itu semua, betul? Jadi waktu kita berjalan bersama dengan Allah dan Allah kita adalah Allah sumber berkat yang kita percaya. Saya sangat yakin saudara kasih, sebagai murid Allah kau harusnya diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Kau akan menjadi pribadi yang diberkati Allah. Tapi dengar baik saudara kasih, jangan ikatkan dirimu dengan apa yang menjadi anugerah Allah dalam kehidupanmu. Karena kalau kau ngikatkan dirimu dengan harta duniawi, maka ketika harta itu hilang, kau akan menyalahkan Tuhan yang memberkati engkau. Makanya firman Tuhan berkata, saudara tahu kekayaan saudara kasih, harta saudara kasih. Saudara lihat ayat ini saudara kasih. Tuhan itu hanya membandingkan dirinya dengan mamon. Dia enggak bandingkan dirinya dengan setan. Jadi kalau kau nonton film gitu ya, lalu Tuhan Yesus tembak-tembakan dengan setan. Oh hampir-hampir kalah, menang lagi. Itu sesat itu saudara kasih. Sesat itu saudara kasih. Nggak ada, setan itu nggak ada apa-apanya sama Tuhan. Nggak ada, setan itu tidak pernah dibandingkan dengan Tuhan saudara kasih. Saudaraku terkasih, tapi dengan mamon. Firman Tuhan bilang Tuhan bandingkan dirinya. Karena di samping Tuhan yang bisa memikat kehidupan kita. Yang kedua adalah mamon saudara kasih. Firman Tuhan berkata tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Saudara dengar, kalau kau bilang kau murid Tuhan, kau tidak boleh terikat pada mamon. Kalau mamon ada kau bersyukur. Kalau tidak ada, kau harus tetap bersyukur. Amin. Lihat kiri kanan bilang bersyukur. Saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, harus bersyukur. Makanya saudaraku terkasih, setiap pengikut Kristus harus memiliki hati yang murni dan tulus saat mengikut Yesus. Bukan karena yang lain, tapi memang karena ingin mengikut Yesus. Sehingga apapun yang dialami dalam kehidupannya, dia tetap setia kepada Allah. Jangan waktu kau diberkati kau setia. Begitu miskin, tidak setia lagi sama Tuhan. Lihat kiri kanan bilang sama dia, enggak apa-apa miskin. Bilang terkasih, betul ya. Saudaraku terkasih. Loh kok ngomongnya jadi pelan saudara kasih. Tadi aja kencang kalau ngomong berkat saudara kasih. Begitu ngomong enggak apa-apa miskin jadi pelan saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kau jadi enggak tulus ngomongnya enggak apa-apa miskin, berarti masih takut kau saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, kita harus berani hanya terikat pada Tuhan saja. Coba saudara lihat Paulus bilang begini saudara kasih. Filipi 1:21 itu saudara kasih. Paulus berani ngomong begini. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah. Saudara tahu kenapa Paulus berani ngomong begini? Karena memang dia tidak diikat oleh apapun selain Tuhan saja.
Kalau kau masih diikat oleh sesuatu, saya kasih, enggak yakin saya kau berani ngomong seperti begini. Enggak yakin saya. Tapi kalau kau hanya diikat oleh Tuhan saja, kau baru bisa berani ngomong seperti Paulus. Bagiku hidup ini, kalau aku hidup memang hanya untuk Kristus. Tapi kalaupun aku mati, aku bersyukur. Bukan karena mati jadi bersyukur, bukan saudara kasih ya. Tapi karena dia tahu setelah dia mati, kesetiaannya selama hidup akan membuat dia berjumpa dengan Yesus. Makanya orang Kristen itu enggak takut mati, kenapa? Karena setelah mati kita bersama-sama dengan Yesus. Jadi kalau kau masih takut mati, saudaraku terkasih, jangan-jangan masih ada yang mengikat saudara. Masih ada yang mengikat kehidupanmu. Dan jangan sampai itu adalah harta. Karena kalau harta, kau tidak pantas disebut murid Yesus. Amin saudara. Itu yang pertama, saudara kasih. Harga yang pertama, harta. Pak Pendeta, kenapa khotbah sore ini kok seram banget sih, saudara, betul ya? Kan khotbahnya, temanya kan mau dibaharui, saudara. Kita harus menjadi pribadi yang sekarang nilainya yang penting. Bukan rupanya, bukan yang terlihat, tapi nilainya yang terpenting. Nah untuk itu kita harus siapkan diri kita menjadi betul-betul murid Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara kasih, apa yang harus kita lepas atau apa yang tidak boleh mengikat kita, saudara kasih, ketika kita mengikut Yesus? Harga apa yang harus kita bayar? Lukas 9 ayat 60 firman Tuhan bilang begini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara kalau baca tadi ayat tadi baik-baik yang kita baca sama-sama, saudara kasih, ini kan lagi ceritanya yang mati itu bapaknya, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, yang mati itu orang tuanya, saudara kasih. Saudara kalau misalnya waktu itu dia datang di tanah orang Batak, ditolak pasti ini langsung, saudara kasih, betul ya? Karena orang Batak itu kalau sudah orang tua mati, saudara kasih, pesta pora, saudara kasih, betul ya? Besar pestanya, saudara, tidak mungkin ditinggalkan. Kemarin mama saya mati, saudaraku terkasih, waktu masa COVID kemarin, anak saya yang baru lahir itu baru 3 bulan, saudara kasih. Dan COVID lagi tinggi sekali hari itu, tetap saya bawa pergi ke sana, karena ini terakhir kali, saudara. Tapi Yesus bilangnya beda, saudara kasih. Saudaraku terkasih, ini yang apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan, yang harus kita pahami ketika kita menjadi murid Tuhan. Yang kedua, saudara kasih, harga yang harus kita bayar kalau kita menjadi murid Tuhan adalah engkau harus siap untuk lebih mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu, termasuk keluarga. Pak Pendeta, berarti kita tinggalkan keluarga dong untuk pelayanan. Tunggu dulu, saudara kasih. Jangan terlalu cepat menyimpulkan, saudara ya. Jangan sok tahu kau. Lihat kiri kanan, bilang jangan sok tahu, bilang saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, belum selesai saya jelaskan, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, lalu apa maksudnya Pak Pendeta? Kenapa ayat itu seolah-olah ingin mengatakan bahwa kalau perlu kita tinggalkan keluarga untuk mengikut Yesus? Saudaraku terkasih, dengar, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ini tidak sama dengan meninggalkan keluarga dengan alasan melayani Tuhan. Jadi kalau ada di sini saudara kasih, untuk pelayanan keluarga ditinggalkan. Dia jadwalnya WL misalnya. Tiba-tiba ibu udah nikah belum? Oh sudah, berarti WL yang lain nih, jangan ibu ini, sekali betul ya. Sudah. Tadi kalau dia belum nikah saya kasih contoh dia, sekali. Saudaraku terkasih misalnya WL yang lain, sekali. Tiba-tiba saudara kasih jadwal WL sore. Siang-siang saudara kasih, suami sudah ngap-ngapan, saudara kasih, betul ya. Ini udah mau jadwalnya, udah mau maju, udah mau mulai, saudara kasih. Waduh ini suami ngap-ngapan, aduh bagaimana ya, saya WL atau enggak ya, saya WL atau enggak ya. Aduh kalau gitu, ini kan pelayanan Tuhan, pasti nanti Tuhan bela dia, karena kita bela pekerjaannya, saudara kasih, betul ya. Akhirnya tinggalkan suaminya, saudara kasih. Dia WL berapi-api, pas pulang suami sudah KO, saudara kasih, betul ya. Tidak bernapas lagi, saudara. Saudara dengar, itu tindakan yang tidak pantas sekalipun kelihatannya rohani. Kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Kan ada ayatnya. Banyak orang yang meninggalkan keluarganya dengan alasan mengikut Kristus. Ayat firman Tuhan bilang begini. Dalam Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Berarti kalau kita murid Tuhan,
Kita harus bisa bilang sama suami kita, istri kita, sayang, sorry, aku benci engkau. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, ini pengajaran sesat kalau begini, saudara kasih. Lalu bagaimana gambarannya Pak Pendeta? Ayat ini menjelaskan ayat ini dan ayat yang tadi tentang bayar harga tadi. Saudaraku terkasih, saya suka kasih gambaran seperti begini. Keluarga itu, saudaraku terkasih, ini coba saudara, ini kan uang 50.000 ya. Masih sudah berubah uang 50.000 kita, tapi masih kenal lah kita dengan yang ini, saudara, betul toh? Karena kalau uang susah melupakannya, saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, ini uang 50.000. Nah, pertanyaan saya, uang 50.000 ini berharga nggak buat saudara? Berharga nggak? Berharga. Coba slide-nya lanjut, saudara kasih. Dan sekarang ada uang 100.000, saudara kasih. Nah, kalau ada uang 100.000, saudaraku terkasih, menurut saudara uang 100.000 ini berharga nggak? Berharga. Lebih berharga atau hanya sama harganya dengan 50.000? Oke, lanjut slide-nya. Setuju, semua kita setuju. Pokoknya kalau sudah uang pintar semua, saudara, betul ya. Mau sekolah, mau enggak, kalau namanya ini cepat, saudara, betul ya. Hitung-hitungnya juga cepat, enggak pernah salah, saudara kasih. Nah, saudaraku terkasih, gambarannya seperti begini. Keluarga itu seperti uang 50.000. Bagi kita berharga. Dan Tuhan itu seperti uang 100.000. Maksudnya Bapak Pendeta, maksudnya begini. Waktu ada kita punya uang 50.000, saudara kasih, itu berharga. Lalu waktu orang kasih kita 100.000, saya percaya semua kita tidak ada yang menjadi berpikir begini. Karena ada uang 100.000, lalu uang 50.000 dibuang. Betul? Betul? Ada yang kayak gitu? Kalau ada tolong telepon saya, saudara kasih, betul ya. Saya siap terima yang 50.000-nya, saudara kasih. Saya tidak ada yang begitu. Kalau keluarga, kalau ada uang 50.000, lalu orang kasih kita 100.000, 50.000 tetap berharga, betul? Sama seperti begitu kita dengan Tuhan. Kehadiran keluarga adalah sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Tapi waktu datang Tuhan dalam hidup kita, Tuhan lebih berharga. Tapi bukan berarti membuat keluarga jadi tidak berharga. Justru ketika uang 50.000 dan 100.000 itu sama-sama ada di dompet kita jadi sangat berharga sekali, betul? Karena totalnya jadi 150.000, paham saudara? Artinya apa? Kalau misalnya keluarga dan Tuhan di dalam kehidupanmu menjadi sesuatu yang berharga bersama-sama, justru nilainya menjadi sangat luar biasa. Amin. Jadi jangan sampai ada meninggalkan keluarga karena alasan hal yang rohani. Itu tidak berkenan di hadapan Allah. Coba saudara lihat ayat ini, saudara kasih. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 20 firman Tuhan bilang begini. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jangan banyak cerita, saudara, betul ya. Kalau udah ngomong aku mengasihi Tuhan, mukanya sampai kusuk, waktu nyanyi sampai pokoknya entah bagaimana lah gayanya, saudara. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tiba-tiba datang sekeluarga ke rumah, pasti mau minjam uang ini, pasti mau minjam uang. Jangan bilang kau murid Tuhan kalau begitu, saudara. Pak Pendeta, bagaimana kalau misalnya saya sama keluarga ribut, Pak Pendeta? Akhirnya mereka marah sama kita, mereka membenci kita, Pak Pendeta. Bagaimana dengan begitu, Pak Pendeta? Saudara dengar, selama mereka yang tidak suka kepadamu, saudara kasih, itu tidak jadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah kalau kau yang membenci mereka. Ini yang tidak boleh. Kalau orang membenci kita nggak bisa bilang apa-apa. Tadi pagi saya bilang, saudara kasih, khotbah saya tadi pagi, saudara kasih, saya mengkhotbahkan tentang Paulus berkata supaya engkau memperhatikan dirimu dengan bijaksana, dengan hikmat. Bukan perhatikan orang lain, perhatikan dirimu, saudara kasih. Jadi yang harus kita ubah, baharui setiap hari adalah diri kita. Kalau kau bilang kau mengasihi Allah, harusnya kau mengasihi keluargamu. Sekalipun keluargamu membenci engkau. Karena tidak ada orang yang berkenan kepada Allah kalau dia menjadi pribadi yang menyimpan kepahitan dalam kehidupannya. Artinya apa, saudara kasih? Perhatikan baik-baik. Coba tampilin slide yang berikutnya, saudara kasih. Artinya seperti begini. Mengikut Tuhan itu tidak boleh membuat engkau meninggalkan keluarga. Demikian sebaliknya, mengasihi keluarga tidak boleh membuat engkau menyangkal Tuhan.
Jangan sampai saudara kasih karena keluargamu udah. Kalau kau tinggalkan Tuhan, saudara kasih, kalau kau nggak masih dekat dengan Tuhan, udah kita musuhan saja. Akhirnya kau bilang, udahlah biar berteman dengan keluarga, biar tetap sama dengan keluarga, udah aku nggak usah mengasihi Tuhan lagi. Itu juga salah. Mengasihi Tuhan memang tidak boleh membuat kita meninggalkan keluarga. Sama, mengasihi keluarga tidak boleh membuat engkau menyangkal Tuhan. Tuhan harus tetap yang terutama dalam kehidupanmu. Tuhan harus tetap yang pertama dalam kehidupanmu. Tetapi bukti mengasihi Tuhan dalam kehidupanmu, kau harus berani menunjukkan bahwa engkau mengasihi keluargamu. Amin. Jadi hari ini yang masih simpan kemarahan, dendam sama keluarganya yang kelihatan, saudara dengar, bertobat kau, saudara kasih. Karena orang yang berkenan kepada Allah, saudara kasih, dia tidak menyimpan kepahitan dalam kehidupannya. Pak, kalau dia menyakiti hati kita terus, saudara kasih, sekali lagi dengar, namanya orang, apalagi nggak kenal dengan Tuhan, saudara kasih, biasa itu, saudara, biasa itu. Jangan saudara pikir karena saya ini 10 kakak beradik, saudara kasih. Saudara bisa bayang ngerawat 2 aja susah, apalagi 10, saudara kasih, betul ya? Macam-macam persoalannya, saudara kasih. Tapi kita sebagai orang yang mengenal Tuhan dan mengasihi Allah, kita harus menjadi pribadi yang tetap mengasihi mereka. Kita harus tetap menjadi pribadi yang terbuka, karena itulah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Jadi harga yang kedua, saudara aku terkasih, kau harus lebih mengutamakan Tuhan dari segala keluargamu yang ada dalam kehidupanmu. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudara aku terkasih. Terakhir, saudara. Jangan lupa terakhir harus kencang. Karena kalau pendeta ngomong terakhir biasanya mujizat terjadi, saudara, betul ya? Yang buta melihat biasanya, saudara. Yang tadi udah mulai buta, udah mulai gelap, nggak kelihatan apa-apa lagi. Begitu mulai terakhir langsung dicelikan matanya, betul ya? Jadi kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar, saudara kasih. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin, saudara kasih ya. Untung latanya bagus Inang ini tadi, saudara kasih. Karena tadi pagi saya baru khotbah tentang lata, saudara kasih, betul ya. Saudaraku, tapi Inang ini tadi latanya bagus. Puji Tuhan katanya, saudara kasih, betul ya. Haleluya, saudara kasih. Saudaraku terkasih, yang terakhir, saudara kasih. Lukas 9 tadi, sekarang ayat 62. Saudara, lihat ini yang terakhir. Harga apa yang harus kita bayar sebagai murid Tuhan? Ayat 62 firman Tuhan bilang, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa maksudnya, saudaraku terkasih? Dengar, yang terakhir, harga yang harus kau bayar sebagai pengikut Kristus, murid Kristus adalah engkau harus siap meninggalkan semua kehidupan lama, terutama yang tidak berkenan kepada Allah. Amin. Saudaraku terkasih, pertanyaannya kalau lihat ayat tadi, saudara kasih, pertanyaan pertama yang harusnya muncul kepada kita adalah, bolehkah seorang yang sedang membajak melihat ke belakang? Saya pikir yang pernah kerja di sawah atau tinggal dekat sawah, saudara kasih, betul ya, harusnya tahu. Yang namanya membajak ya memang harus lihat ke belakang. Betul tidak? Karena kalau kita nggak lihat ke belakang, saudara kasih, amburadul yang di belakang, saudara kasih, betul? Jadi pembajak itu bahkan seringkali pembajak sambil lihat ke belakang sambil dia pegang bajaknya, ditarik sama sapi. Betul? Harus lihat ke belakang, boleh. Tapi persoalan ayat itu, saudara kasih, bukan boleh atau tidak boleh. Tetapi persoalan ayat itu adalah Yesus ngomong seperti begitu. Kalau kau harus melihat ke belakang, pertanyaannya, kenapa harus lihat ke belakang? Ini yang penting, saudara. Artinya apa? Waktu kau ceritakan keburukanmu yang lalu, waktu kau ceritakan sesuatu yang berat, sesuatu yang jelek, yang kau hidupi sebelumnya, itu tidak salah. Tapi pertanyaannya, untuk apa kau ceritakan? Kalau tujuannya untuk membangun kehidupan orang lain, boleh. Tapi kalau kau bangga dengan sesuatu yang jelek di belakang, itu kau salah total sebagai murid Tuhan. Kita ini murid Tuhan, saudara kasih, yang kita andalkan cuma Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Jangan karena orang saudaraku terkasih berantem gitu lalu bilang, kau tahu gak, aku dulu preman. 20 kepalaku penggal, saudara kasih, betul ya. Kan ada orang begitu sekarang, ada kan, saudara kasih, betul ya. Ada, jangan pura-pura gak tahu kalian, saudara kasih, betul. Ada orang begitu, bangga dia dengan sesuatu yang mengerikan di belakang, betul. Kalian tahu gak, aku peminum. Kalau minum itu sampai botol-botolnya aku gigit, saudara kasih, betul ya. Tujuannya supaya orang takut sebetulnya, saudara.
Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, kalau kau melakukan hal itu, kau sudah lupa yang harusnya kau andalkan itu kan Tuhan. Bukan itu, saudara kasih. Waktu kau melakukan itu, kau sudah lupa bahwa kau adalah murid Tuhan. Jadi artinya tidak salah cerita tentang kehidupan yang lalu. Kalau misalnya, mari Bapak Ibu yang mau kesaksian, lalu kau cerita tentang kehidupanmu yang lalu. Tapi sekarang saya sudah dipulihkan Tuhan luar biasa. Itu bagus. Jadi akhirnya orang yang mengalami kehidupan seperti yang kau alami, mereka mengerti bahwa ternyata kayak gitu bisa dirubah loh. Berarti saya bisa berubah. Itu benar. Tapi jangan ceritakan itu untuk nakut-nakutin orang, saudara kasih. Teman saya itu banyak jenderal. Baru ceritanya begitu, biar takut orang, saudara. Teman saya itu banyak jenderal. Jenderal yang suka tembak-tembak orang, saudara. Akhirnya kau pikir kau bangga dengan hal itu. Justru di situ kegagalanmu sebagai murid Tuhan. Murid Tuhan itu, saudaraku terkasih, harus tinggalkan semua kehidupan lama. Harus mau berubah kalau dibilang murid Tuhan. Kalau kau tidak mau berubah, kau bukan murid Tuhan. Pertanyaannya hari ini adalah, sudah berubah belum? Persoalannya kita seringkali, sudah tahu yang kita alami apa? Yang sering kita alami adalah kita suka bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Betul? Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, kalau kau mau tahu perubahanmu, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kalau kau bandingkan dirimu dengan orang lain, biasanya dua efeknya dan dua-duanya negatif. Kalau kau lihat orang lain lebih rendah dari engkau, biasanya cenderung kesombongan yang datang. Akhirnya kau bilang, makanya kayak gua dong, doa tiap pagi, baca firman, puasa. Tadinya itu harusnya benar, saudara, tapi akhirnya jadi kesombongan, bukan kebenaran, betul? Waktu kau lihat orang lebih tinggi dari engkau, kau jadi minder jadinya. Aku nggak kayak dia, dia mah luar biasa, aku mah biasa-biasa saja. Akhirnya nggak berkenan kepada Allah. Kalau kau pengen, saudaraku terkasih, lihat perubahanmu, bandingkan dirimu dengan dirimu sebelumnya. Lihat hidupmu 5 tahun yang lalu, bagaimana kira-kira, bandingkan dengan sekarang. Kalau ada perubahan, berarti itu namanya kau sedang mengalami pemuritan dari Allah. Amin. Jadi lihat diri kita. Yang namanya hidup itu harus terus dibaharui. Pertobatan itu progres. Saya ulang sekali lagi, dengar baik. Pertobatan itu progres. Jadi jangan kau berharap tadinya jahat banget, tiba-tiba langsung kudus banget. Jangan. Ntar stroke kau gara-gara itu. Saudara kasih, betul ya? Pelan-pelan saja. Tapi pasti, saudara kasih. Jadi waktu kau lihat hidupmu di belakang misalnya, setiap hari kau marah bisa 1000 kali satu hari, saudara tahu. Nah kalau misalnya biasanya kau marah 1000 kali satu hari, paling tidak, saudara kasih, besoknya kau harus marah 999 kali. Itu ada perubahan namanya. Lalu besoknya lagi 998 kali, saudara kasih. Ini namanya pembaharuan, saudara kasih. Setiap hari ada pemulihan, setiap hari ada perubahan ke arah yang lebih baik. Amin. Saudara-saudara lihat 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan bilang, jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seorang murid Kristus harus meninggalkan kehidupan yang lama, yang tidak berkenan kepada Allah. Apa itu? AC ya, saudara kasih, betul ya. Kalau tadi pagi saya teriak, saudara kasih, alarm mobil bunyi, saudara kasih, betul ya. Saudara, sensitif banget tuh mobil, saudara kasih. Sekarang AC sensitif, saudara kasih, betul ya. Mentang-mentang saya teriak langsung kencang dia, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tapi hari ini dengar baik. Kita sebagai murid Tuhan harus terus berubah ke arah yang lebih baik. Amin. Semua kita murid Tuhan, bukan cuma pelayan tadi, bukan. Semua kita murid Tuhan, semua kita pengikut Tuhan. Kita semua harus terus berubah. Berani membayar harga. Harga apa yang harus kita bayar? Yang pertama, kau harus berani tidak terikat dengan harta duniawi. Harta itu berkat Allah. Tapi kalaupun kau tidak diberikan, ingatlah engkau ini murid Tuhan. Amin. Yang kedua, engkau harus siap untuk mengutamakan Tuhan dari segala sesuatu. Termasuk keluarga. Bukan tidak membenci keluarga, bukan membenci keluarga. Tapi engkau menjadikan Kristus menjadi yang terutama dalam kehidupanmu. Yang terakhir, saudaraku terkasih, siap meninggalkan kehidupan lama.
Jadi jangan lagi ada terikat dengan sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Baik itu kebiasaan atau hal-hal yang gaib, saudara kasih. Jangan kau bilang kau murid Tuhan tapi masih pakai jimat-jimat juga. Begitu sakit cari dukun, saudara kasih. Betul ya? Itu bukan murid Tuhan yang kayak gitu, saudara kasih. Murid Tuhan itu harus mengandalkan Tuhan, percaya sama Allah. Bahkan siap menerima apapun yang dipercayakan Tuhan lewat hidup kita. Karena kita percaya hidup atau mati, kita hanya untuk Tuhan saja. Lihat kiri kanan bilang kita murid Tuhan. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan saudara.